Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Oka Hamdani Syaputra dengan NIM 12080212119. Dosen pengampu Ibu Dr. Rosmaina SPMSI dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kultur anter. Kultur anter adalah salah satu metode perbanyakan tanaman dengan teknik in vitro dengan tujuan untuk mendapatkan tanaman haploid yang unggul yang dapat digunakan untuk menghasilkan kultivar-kultivar baru atau hibrida F1. Adapun menurut Dunwell 1996, Sopori dan Munshi 1996, kultur anter ini merupakan salah satu teknik-teknik kultur jaringan dan merupakan teknik yang sangat menjanjikan untuk pemulihan tanaman dan telah diaplikasikan secara meluas pada tanaman serelia dan beberapa tanaman lainnya. Selanjutnya pun ada gunaan dari kultur anter, yaitu dapat menghasilkan tanaman haploid yang bisa dikombinasikan dengan mutagen kimiawi dan mutagen fisik, dapat menghasilkan mutan-mutan yang tahan terhadap penyakit rebah, toleran terhadap kadar garam tinggi di tanah, toleran terhadap kekeringan, tanaman cepat berbunga, dan lain-lain. Adapun kelebihan maupun kelemahan dari kultur anter, di mana kelebihan dari kultur anter ini dapat mempersingkat waktu dalam homozigositas, dan kelemahannya yaitu kecil presentasi regenerasi, albino, dan tidak semua genotip responsifnya terhadap kultur anter. Jadi ketidakberhasilan dalam kultur anter ini disebabkan karena penyimpanan yang terlalu lama atau perlakuan sebelum inisiasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur anter, ada faktor genotip donor, kemudian komposisi media kultur, ada medium kultur, ada zat pengatur tumbuh, dan yang terakhir tahap perkembangan anter, di mana genotip donor, genotip tanaman donor ini berperan penting dalam menentukan frekuensi produksi polen. Sedangkan komposisi media kultur ini, dinding kepala sari menyediakan makanan dalam perkembangan serbuk sari atau terisolasi dari sejumlah spesies. Selanjutnya medium kultur. Media kultur ini antera bervariasi sesuai genotip dan kemungkinan umur antena serta kondisi di mana tanaman donor ditanam. Penambahan arang aktif ke dalam medium telah merangsang induksi androgenesis. Selanjutnya ZPT. Peran dari ZPT itu mengatur kecepatan pertumbuhan dari masing-masing jaringan dan mengintegrasikan bagian tersebut guna untuk menghasilkan bentuk yang kita kenal sebagai tanaman. Adapun itu metode dalam kultur anter. Jadi kunci keberhasilan dari kultur anter ini terjadi karena pembentukan kalus. Setelah itu dilanjutkan pada tahap untuk menumbuhkan planted. Di antaranya yaitu dengan beberapa metode. Yang pertama, metode one step method adalah metode di mana media tersebut sanggup untuk menumbuhkan eksplant melalui kalus terus menjadi plantula. Contohnya pada medium FW untuk kultur jaringan anggrek. Yang kedua, metode two steps method adalah metode yang digunakan untuk membutuhkan planted menjadi plantula dengan pindah media, karena pada media pertama hanya terbentuk kalus, kemudian tidak berkembang menjadi tunas atau akar. Setelah terbentuknya kalus dipindahkan ke media baru dengan tujuan agar terjadi pertumbuhan yang sempurna. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai kultur anter. Semoga bermanfaat.
Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.